Selamat pagi teman-teman semua. Ya, jadi saya sudah ready sekarang, sudah siap dan kita punya waktu yang cukup untuk kita bisa diskusi ataupun saya bisa sharing mengenai pengembangan ekosistem yang baru dari New Society yaitu DCF teman-teman ya. Oke, jadi selamat pagi, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir dan saya senang sekali hari ini bisa berbagi ruang, berbagi cerita dan memberikan pengetahuan tentang ekosistem kita yang baru yaitu DCF teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau kita semua dan teman-teman bisa melihat perjalanan kita teman-teman. Ya, dari layar Anda bisa lihat bahwa kita sekarang sudah dalam periode untuk NSCP adalah road to listing. Ya, jadi kalimat road to listing ini sudah terkonfirmasi dengan clear ya. Kalau teman-teman lihat akun Anda, buka akunnya teman-teman, di situ akan terlihat sekali di user interface yang baru atau tampilan yang baru bahwa ada kalimat yang ditunggu-tunggu oleh banyak komunitas baik di NSCP maupun yang di luar sana yang penasaran sama kita gitu ya, yaitu road to listing. Jadi teman-teman, selamat, kita sekarang dalam periode road to listing dan sekarang kita masuk ke momen-momen penting masa transisi kita untuk pengembangan ekosistem yang baru yaitu DCF. Ya, teman-teman, hidup manusia terus bertumbuh, dunia terus berubah, semua perusahaan terus berkembang dan berinovasi, teman-teman. Sama seperti New Society, salah satu developer yang ternama menurut saya, base-nya di Malaysia, memiliki ide besar untuk bisa berkontribusi dan ikut ke dalam bertumbuh kembangnya teknologi, terutama industri kripto, teman-teman. Ya, ingin menjadi pelaku yang tentunya menjaga reputasi dan terus berinovasi. Dan ide besar dari New Society ini adalah menghubungkan bisnis dunia nyata ke dalam ekonomi Web 3. Dan developer sangat sadar sekali yang namanya project crypto, yang benar-benar project ya, itu selalu memiliki rencana besar dari ide besarnya tadi, dan selalu dimulai adalah dengan membangun komunitas. Ya, project crypto tanpa komunitas is nothing, teman-teman. Ya, karena dengan adanya komunitas, itulah media dimulainya ide, diujinya ide, dan mulai inovasi serta adopsi-adopsi selanjutnya sesuai rencana yang relevan sama pertumbuhan dari ide besar tadi. Ya, New Society memulai berjalan di project fase 1, teman-teman, yaitu Nature Secret. Teman-teman ya, yaitu Nature Secret. Salah satu game ya, game peternakan, pertanian gitu ya, yang tujuannya pertama kali adalah bagaimana bisa menarik komunitas, membangun komunitas. Ada game berbayar, ada juga yang free, yang ya, dan mulailah dengan membangun komunitas melalui Nature Secret, teman-teman. Ada satu aset, ya, ada satu aset dari Nature Secret ini yang akhirnya bisa dipakai di fase kedua New Society yaitu NSGP, teman-teman ya. Dan masa transisi ini kurang lebih di bulan Februari ya, Nature Secret mulainya di September ya, September 06 2024, teman-teman, artinya tahun lalu. Ya, jadi mulai dari tahun lalu New Society memulai fase 1.0 yaitu Nature Secret untuk membangun komunitas. Kurang lebih 3-4 bulan membangun komunitas, mulai bertumbuh komunitas, maka rencana berikutnya dieksekusi dari New Society yaitu membangun tata kelola komunitas dengan platform NSGP. Ya, dengan platform ini tata kelola komunitas di setup, dimunculkan, dan mulai 18 Februari New Society Governance Platform pre-sale-nya meluncur. Ya, komunitas semakin lama semakin bertumbuh besar, semakin banyak. Dari situ New Society mulai memberikan atau membangun exposure dari komunitasnya, yaitu bekerja sama dengan banyak perusahaan. Untuk apa? Untuk membangun ekosistemnya tentunya. Kenapa? Karena semua pelaku dari proyek kripto selalu sadar bahwa selain komunitas menjadi fundamental, roh awal, harus ada yang namanya ekosistem. Untuk apa? Untuk membangun keberlanjutan,
untuk di mana inovasi dari ide-ide tadi bisa terus relevan. Sama apa? Sama perkembangan zaman dan tentunya perkembangan industri kripto itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ekosistem New Society setelah ada NSGP, yaitu ada AIMS, perusahaan forex broker trading salah satu yang terbesar di dunia, base-nya ada di Singapura. Ya, AIMS ini adalah satu ekosistem yang pertama dari New Society. Yang kedua ada Nextop, teman-teman. Ya, dari sisi inisialnya aja udah NS, ya. Nature Secret NS, Nextop NS, developernya namanya NS juga, gitu ya. Nextop ini adalah perusahaan travel tech atau perusahaan untuk perjalanan wisata travel ya berbasis teknologi. Ya. Nah, Nextop ini adalah satu anak perusahaan dari New Society dan Nextop ini mensupport semua aktivitas perjalanan dari komunitas New Society, teman-teman. Ada perjalanan ke Changchache yang kemarin baru selesai ya. Ada perjalanan ke Kunming sebelumnya, ada perjalanan ke Bali gitu ya. Ada perjalanan ke Thailand ya, lalu ada perjalanan juga ke Vietnam, teman-teman ya. Itu semua disupport oleh Nextop dan perjalanan-perjalanan ke depan juga teman-teman ya, ke Shanghai gitu ya. Ada perjalanan rencananya ke Rusia ya, yang bulan ini kualifikasinya lagi berjalan sampai akhir November, itu kemungkinan berangkatnya antara di Maret atau April, teman-teman ya. Dan ini satu dari 5 perusahaan yang menjadi mitra strategis dari New Society. Yang ketiga, teman-teman, adalah Marvel Capital. Ya, Marvel Capital ini adalah perusahaan pengelolaan aset kekayaan, baik individu, keluarga, ataupun korporasi. Orang-orang kaya dunia, mereka mempertahankan kekayaannya dengan cara apa, teman-teman? Mereka memakai layanan trust. Nah, Marvel Capital ini memiliki produk tersebut, namanya trust. Ya, jadi ini bekerja sama dengan kita, dan kita percaya ya bahwa suatu saat banyak member-member dari komunitas ini yang bisa memanfaatkan produk atau layanan dari Marvel Capital juga. Dan dengan bekerja samanya Marvel dengan New Society, tentunya Marvel juga melihat bahwa ini akan menjadi exposure yang bagus di kedua belah pihak. Yang keempat, teman-teman, adalah The Book. Ya, The Book ini adalah platform ya yang base-nya ada di Singapura. Dan proyek dari The Book ini memiliki kesamaan ide dengan New Society, yaitu apa? Menghubungkan bisnis dunia nyata atau Web 2 dengan ekonomi Web 3 atau Web 3. Ya, karena kesamaan ide besar ini, maka New Society dan The Book bisa bermitra strategis. Ya, The Book ini adalah platform memiliki salah satu proyeknya yaitu Metaverse. Ya, dan proyek dari The Book ini di belakangnya ada venture capital atau bisa dikatakan perusahaan investment terkenal di dunia, teman-teman ya. Di belakangnya ada Binance, lalu ada Mirana, ya teman-teman, kapital yang di belakang suksesnya Bybit Exchangers, lalu ada juga salah satu BUMN dari Singapura yaitu Temasek, ada di belakang. Halo. Baik teman-teman ya, oke, ada connection problem, saya share lagi. Ya, berikutnya adalah KPay teman-teman ya, berikutnya adalah KPay. Nah, KPay ini adalah payment gateway di Indonesia. Sudah beroperasi, teman-teman juga bisa download di Play Store Anda ya. Kalau iOS belum bisa, iOS. Dan KPay ini adalah payment gateway yang menarik dan memiliki keunggulan yang kompetitif, yaitu apa? KPay ini sudah pernah melantai di bursa saham Amerika, teman-teman. Ya, inilah perjalanan dari kita, perjalanan dari New Society. Dan sekarang kita dalam proses transisi dan sudah mulai yang namanya pengembangan ekosistem baru, yaitu DCF, teman-teman. Ya, ini pengembangan ekosistem dari New Society melalui NSGP dan KPay, teman-teman. Oke, dan kalau teman-teman lihat, sekarang kita ada di fase 3.0 alias DCF. Dan tidak mungkin DCF bisa berdiri tanpa adanya NSGP. Dan tidak mungkin
kita semua bisa hari ini bersama-sama belajar di online jika Anda semua tidak berkontribusi di sini. So, apa yang membuat kita sekarang menjadi sebesar ini adalah karena kontribusi teman-teman semua. So, Anda sebagai komunitas yang tumbuh dan terus berkembang adalah aset buat New Society, teman-teman. Artinya, Anda bisa melihat bahwa perkembangan demi perkembangan yang ditujukan oleh developer menunjukkan bukti bahwa developer New Society bukanlah developer abal-abal, teman-teman. Developer yang terus mau melakukan inovasi. Karena perusahaan teknologi tanpa inovasi adalah nothing. Ya, jadi teman-teman, kemarin itu saya sharing di Kalimantan, ya, dan banyak dari teman-teman leader-leader Kalimantan akhirnya mulai merasakan bahwa trust level mereka kepada developer itu semakin tinggi. Dengan saya paparkan satu lembar ini sehingga mereka mengerti melihat semua perjalanan ini tentu ada yang namanya inovasi dari developer. So, buat teman-teman yang hari ini bersama-sama di grup Pak Benilo, berbahagialah karena Anda mendapatkan kesempatan untuk masuk ke fase yang istimewa sebelum DCF ini meluncur, teman-teman. Ya, sebelum DCF ini meluncur. Apa itu DCF, teman-teman? DCF ini adalah payment gateway terdesentralisasi atau gerbang pembayaran yang terdesentralisasi. Mengapa ada DCF? Begini, teman-teman. Di industri kripto hari-hari ini ada narasi yang seksi atau narasi yang sangat menarik, ya. Ada beberapa narasi yang sangat menarik dan akan menjadi tren global 5-10 tahun mendatang. Yang pertama tentunya adalah bicara tentang exchanger, ya, baik DEX ataupun CEX gitu ya, terus berkembang ya dengan berbagai keunggulannya gitu ya. Exchanger biasanya keunggulannya adalah kecepatan transaksi, ya, lalu ada fee yang lebih murah gitu teman-teman ya. Lalu banyak pilihan pairing coinnya. Lalu kalau decentralized exchange sekarang lagi ngetren yang namanya perpetual trading, ya, di decentralized exchange, benar nggak? Dan yang kedua, narasi yang kedua yang bagus dan memiliki tren yang bagus di masa depan adalah bicara tentang stablecoin. Dari semua kripto yang memiliki tingkat transaksi paling besar di dunia adalah stablecoin, teman-teman. Ya, mengapa? Karena tentunya teman-teman tahu yang namanya USDT atau stablecoin, ada USDC dan lain-lain, itu menjadi pairingnya semua aset kripto pada umumnya di dunia. Betul ya? Jadi teman-teman bisa bayangkan seberapa dahsyatnya transaksi dari USDT. Ya, jadi itu dua. Yang kedua, narasi tentang hari-hari ini yang menarik adalah industri kripto stablecoin. Ya, teman-teman, yang ketiga tentunya adalah real world asset atau RWA tokenisasi. Ya, dan dari tiga tadi, teman-teman, developer New Society melihat bagaimana caranya ekosistem yang dimiliki oleh kita itu bisa berperan lebih banyak di industri kripto yang seksi ini, terutama di stablecoin, teman-teman ya, yang sangat menarik dan punya prospek yang sangat luar biasa. Itulah kenapa akhirnya mulai di-create ya ide ini dari waktu-waktu yang lalu, sehingga hadirlah yang namanya payment gateway atau gerbang pembayaran untuk pembayaran lintas negara menggunakan DCF, teman-teman. Ya, jadi kalau ada pembayaran antar negara, antar mata uang, biasanya orang bisa transfer mata uang mungkin bisa 2 hari. Mengapa nggak bisa dilakukan melalui DCF? Bisa beberapa detik saja, teman-teman. Ya, so ini adalah terobosan besar dari ekosistem kita. Inilah pengembangan besar dan berbahagialah Anda karena Anda mendapatkan keistimewaan ikut serta di periode awal sebelum publik, tapi Anda adalah masa-masa istimewa, yaitu di bulan November ini, teman-teman ya. So, mari kita lihat lebih dalam bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kesempatan lebih bagus, potensi income untuk membangun komunitas ini lebih banyak dari sebelumnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, oke, untuk bisa mengaktifkan farming, ya, konsepnya kita farming, mungkin teman-teman biasa dengar mining, nggak apa-apa, ya. Untuk bisa aktif akun DCF, teman-teman, per 1 November kemarin, struktur di NSGP itu di copy paste masuk ke DCF. Ya, semua struktur 100% itu terduplikasi. Ya, kata-kata sangat ajaib di dunia jaringan yaitu duplikasi gitu ya. Jadi 100% jaringannya itu di copy paste, maka Anda yang sudah memiliki struktur jaringan, Anda memulai DCF bukan dari nol seperti Anda layaknya membangun NSGP,
Ya, tapi di sini Anda sudah memiliki kerangka tim yang super, yang bagus. Ya, sekarang Anda tinggal lakukan edukasi dan bisa edukasi berkelanjutan setelah ini. Dan Anda di 1 November kemarin, semua pemilik WBNSG, saya ulang, WBNSG token itu dikonversi menjadi WNSG. Ini adalah cara pengembang, cara developer mengapresiasi teman-teman yang sudah ikut sama-sama membesarkan New Society sampai ke detik ini. Ya, artinya teman-teman bisa aktifkan akun DCF tanpa menunggu publik tanggal 1 Desember. Ya, fase publik. Sekarang Anda ada di fase node. Oke, WBNSG yang sudah dikonversi menjadi WNSG ada di akunnya teman-teman, di akun DCF-nya. Ya, lalu komposisi sekarang adalah fase 1, teman-teman. Ya, sekarang adalah fase 1. Fase 1 pembelian node. Dan orang-orang yang diberikan kesempatan pembelian node adalah selalu orang-orang yang istimewa. Di dalam proyek kripto, pembelian node selalu diberikan kepada orang-orang tertentu dan waktu tertentu, teman-teman. Dan sekarang developer memberikan kesempatan kepada komunitas NSGP untuk bisa membeli fase 1 dari paket node ini, teman-teman. Ya, saya balik lagi, komposisinya untuk WNSG plus USDT. Ya, Anda harus siapkan WNSG plus USDT, lalu Anda farm. Ya, akun Anda aktif, oke. Lalu Anda akan mendapatkan rilis token harian dalam bentuk DCF, teman-teman ya. Nah, DCF token tersebut Anda punya cara yang menurut saya spesial. Kenapa? Anda bisa swap ke USDT, Anda dapat layanan atau kena layanan 10%, atau Anda rubah gayanya. Anda lakukan peer-to-peer juga bisa, teman-teman. Ya, oke. Jadi teman-teman terserah Anda punya strategi, dan saya yakin strategi yang dibangun oleh Pak Beni adalah strategi yang terbaik untuk jaringannya. Oke, teman-teman. Dan pada saat WNSG dan USDT itu di-farm jadi token DCF yang diterima sehari-hari, oke, USDT yang masuk di liquidity pool tersebut, ini untuk support project dan untuk persiapan listing token tersebut di exchanger, teman-teman ya. Dan jangan lupa harga awal di CF token adalah 0,01, teman-teman. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa flow proses untuk bisa men-farm token di CF adalah komposisi WNSG dan USDT, teman-teman ya. Dan ini komposisi di fase 1 adalah 50-50. 50% WNSG, 50% USDT. Ya. Untuk paket di fase 1, paket penjualan node di fase 1, ini adalah fase istimewa. Kenapa, teman-teman? Saya akan share kepada Anda. Ya. Di sini ada 4 pilihan. Ya. Pilihan yang pertama untuk node non, ya, yang bukan node. Ya, 10 sampai 90 USDT. Ini bukan kategori node, artinya regular. Yang kedua adalah 100 sampai 990 namanya node DCF. 1000 sampai 9900 namanya super node. Di atas 10.000 namanya premium node. Ya, ini istimewa kepada teman-teman. Kenapa? Karena benefit-benefit yang begitu banyak, teman-teman. Karena nanti kalau sudah publik, benefit-benefit ini Anda tidak akan terima. Ya, rilis harian dalam bentuk DCF, kalau yang bukan node, ya, kolom kedua, ini 0,8% per hari. Node, 0,8% per hari. Super node, 0,8 sampai 1%. Ya, ada penambahan, potensi penambahannya 0,01% per hari. Ya, kalau premium node itu 0,8% sampai 1% per hari, ada penambahan potensinya 0,01 juga. Oke, di sini ada yang namanya batas pasif dan batas aktif, teman-teman. Ya, untuk yang kolom warna putih ini yang ada kursor saya gerakan, batas pasif ya itu 2 kali dari paket. Ya, ini semua 2 kali, baik regular node, lalu node, super node dan premium. Ya, mulai dari yang non node, bukan node, lalu node, super node dan premium node ini semua 2 kali. Artinya di sini teman-teman hitungannya lebih mudah. Anda beli paket 1000 jadinya 2000 dalam bentuk token DCF. Anda beli 10.000 jadinya 20.000 dalam bentuk token DCF. Anda beli 500, aktifkan paket 500, dapatnya 1000 dalam bentuk token DCF. Itu maksudnya pasifnya. Ya, untuk yang baris keempat yang ada bold warna abu-abu, kursor saya gerakan, ini batas bonus dinamis tambahan.
berdasarkan jumlah paket. Artinya ini adalah batas untuk income pasif Anda, percepatan dari grup Anda. Kalau yang non-note ini tidak berhak dapat M-plan-nya. Note 2 kali lipat, artinya 1.000 jadi 2.000. Ya, kalau yang super note 4 kali lipat, artinya 1.000 jadi 4.000 teman-teman. Kalau premium note itu 1.000 jadi 8.000 alias 8 kali. Teman-teman ya. Lalu ada batas hak maksimum. Jika paket komunitas melebihi batas hak ini, maka jumlah kelebihan akan dibakar. Ya, kalau untuk yang non-note tidak berhak, untuk yang DCF note 10 kali dari paket sendiri, paket Anda maksudnya. Kalau super note 10 kali juga, premium note ini tanpa batas. Ini yang keren teman-teman. Ya, artinya begini. Di sini kita sama seperti di NSGP ada bonus matching, direct matching 10%. Ya, artinya kalau misalnya Pak Beni join 1.000 USDT. Pak Beni ajak saya 11.000 USDT saya join. Ya, maka Pak Beni untuk bonus matching direct matchingnya hanya berhak 10 kali lipat dari nilai paketnya sendiri. Artinya kalau Pak Beni 1.000 maka dikalikan 10 berarti kan 10.000. Ya, kalau saya 11.000, Pak Beni hanya bisa makannya 10.000. Artinya ada 1.000 yang dibakar, teman-teman. Jadi kalau saya dapat 10%, 0,8% untuk rilis hari pertama, 0,8% dikalikan 11.000, berarti kan kurang lebih 88 token. Ya, Pak Beni hitungannya dari yang 10.000, maka yang sisanya dibakar. Karena Pak Beni hanya dapat jatahnya maksimal 10 kali lipat dari paketnya Pak Beni. Pak Beni 1.000 dikali 10 berarti 10.000. Maka 0,8 saja dikalikan 10.000 yaitu 80, barulah Pak Beni dapat direct matchingnya dari situ. Sisanya itu dibakar. Ya, kan dari 10.000 ke 11.000 ada sisa 1.000, itu tidak dihitung untuk direct matching Pak Beni, itu dibakar sisanya. Oke, ya itu penjelasan mengenai batas hak maksimum. Lalu pembagian keuntungan biaya pemrosesan dibayarkan dalam USDT. Ini keren teman-teman. Ya, jadi biasanya orang-orang di project crypto, mereka orang-orang awal yang diberikan keistimewaan, ya sebelum fase publik itu namanya ada fase note, diberikan keistimewaan beli note. Ya, dan orang-orang yang punya note, siapapun di proyek manapun, ya proyek yang serius dibangun, maksud saya, mereka mendapatkan pembagian keuntungan karena mereka menjadi believer di awal, teman-teman. Orang-orang yang percaya proyek tersebut dari awal. Mereka beli note dan dapat pembagian keuntungan. Di sini Anda dapat pembagian keuntungan dari biaya proses, dibayarkan dalam bentuk USDT. Ya, untuk yang bukan note tidak berhak, untuk yang note 15%, super note 35%, premium 50%. Artinya begini teman-teman. Setiap hari itu kan ada deposit USDT yang masuk ke liquidity. Betul? Ya. Biaya pemrosesan ini Anda dapatnya pembagian keuntungannya itu seminggu sekali. Setiap hari Senin jam 00.01 lah. Ya, perhitungannya begini. Hari pertama masuk 100.000 USDT ke liquidity. Hari kedua 100, hari ketiga 100, 4, 5, 6, 7, 100 semua. Berarti kan totalnya 700 teman-teman. Benar? Dari 700 diambil 1%-nya. Ya, diambil 1%-nya. Lalu dari 1% itu dibagi 3. 15%-nya itu masuk ke note, jatah yang pemilik note. Lalu dibagikan ke seluruh pemilik note. 35% itu diambil, dibagikan ke seluruh pemilik super note. 50% diambil, dibagikan ke seluruh premium note. Contoh. 1% adalah 70.000. Maka dari 70.000 dibagi 3. 15% diambil kuenya dari 70.000, ya. Lalu dibagikan ke seluruh pemilik note di seluruh dunia. 35% dari 70.000 tadi diambil kuenya, lalu dibagikan ke seluruh pemilik super note di seluruh dunia. Ya. Dan premium note 50% tadi sisanya diambil dari jatah yang 10.000 tadi, dibagikan ke seluruh pemilik premium note seluruh dunia. Ya, teman-teman, ini duit besarnya di sini, teman-teman. Duit sangat besar pemilik note itu di sini. Selain dari paket aktif yang 2 kali, 4 kali, 8 kali, teman-teman. Ya, teman-teman, ini cuan besarnya, teman-teman. Ya, ada batas aktif 2 kali, 4 kali, 8 kali, dan pembagian keuntungan
pemrosesan. Dibayarkan dalam bentuk USDT seminggu sekali setiap hari Senin jam 00.01 lah katakan, tengah malam. Ya, jadi teman-teman punya kesempatan yang sangat istimewa dan langka. Kenapa? Karena nanti di fase publik 1 Desember 2025 tidak ada note seperti ini, teman-teman. Semua sangat reguler. So Anda mendapatkan keistimewaan. Ini adalah apresiasi dari New Society terhadap Anda yang sudah bersama-sama dengan kita membangun New Society sampai sebesar ini. So, teman-teman manfaatkan. Ya, di fase 1, rasio untuk aktifkan akun Anda adalah 50-50. Teman-teman bisa lihat ya, ini rasio pembakaran LP, 50 WNSG, 50 USDT. Ya, WNSG-nya Anda dapat dari mana? Anda dapat ketika tanggal 1, WBNSG di akun NSGP Anda sudah dikonversi otomatis jadi WNSG. Ya, artinya WNSG ini di DCF dicari-cari banyak orang di seluruh dunia jaringannya New Society, teman-teman. Buat Anda yang memiliki WNSG, Anda bisa jual WNSG Anda ke banyak member, baik ke atas ataupun ke bawah, teman-teman. Ya, jadi ini adalah komposisi untuk 50-50 fase 1. Lalu paling bawah pengalih paket, maksudnya gimana? Kelipatan 10 untuk yang bukan note, non-note. Maksudnya kalau nggak 10, Anda bisa join 20. Anda bisa join 30, 40, 80, sampai 90. Gitu ya. Nah, untuk yang note, kelipatan 10 USDT ini 100 jadi 110. Jadi 130. Benar ya? 170. Nah, teman-teman bisa seperti itu. Ya. Kalau yang super note, kelipatannya 100. Maksudnya gini, 1100, 8100, 7100, gitu ya, 7200. 5.500, nah kelipatan 100. Kalau yang premium note ini kelipatan 1000, contohnya 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 27.000, seperti itu teman-teman. Ya, ini keistimewaan fase 1 penjualan note. Teman-teman akan melihat yang berbeda ketika saya tunjukkan slide fase 2, yaitu 16 sampai 30 November, teman-teman. Silakan. Di layar Anda akan terlihat sekali ya, apa sih yang bikin beda? Ya, Anda bisa lihat sendiri teman-teman, apa yang bikin beda. Ini nomor 4 teman-teman ya. Batas bonus dinamis tambahan alias batas aktif. Kalau di fase 1 note, 2 kali, 4 kali, 8 kali ya, 2x, 8x, 4x. Kalau di fase 2, Anda lebih kecil dapatnya. Ya, tapi jauh lebih baik ketimbang fase publik, karena fase publik tidak dapat fasilitas ini. Ya, untuk yang note 1 kali, untuk yang super 2 kali, untuk yang premium 4 kali. Teman-teman ya. Jadi ini adalah kesempatan istimewa buat Anda. Anda sudah punya jaringan, Anda sudah punya penggerak-penggerak, Anda sudah punya jagoan-jagoan, Anda tinggal edukasi, baru Anda bisa serbu market jauh lebih pede, jauh lebih dahsyat. Kenapa? Anda tidak memulai dari nol seperti di NSCP, di sini Anda mulai dengan kekuatan-kekuatan yang jauh lebih kuat dan lebih masif. Gitu ya. Berikutnya batas hak maksimum artinya apa? Seperti tadi saya bilang. Ya, 10 kali lipat dari nilai paket sendiri. Contohnya untuk yang note dan super note. Pak Beni join 1000, saya join 11.000. Di sini ada bonus direct matching 10% dari hasil farming yang saya terima. Ya, saya kan farmingnya 0,8%, saya terima rilis token farmingnya dari 11.000. Benar nggak? Tapi Pak Beni batas hak maksimumnya 10 kali lipat dari paketnya sendiri. Pak Beni 1000 dikali 10 berarti 10.000. Maka Pak Beni hanya dapat direct matchingnya terhadap perhitungan paket saya yang 10.000, bukan yang 11.000 ketika saya dapat release tokennya. Gitu ya. Jadi 0,8% saya, kalau untuk ke Pak Beni dikalikannya ke 10.000. Baru Pak Beni bisa makan 10%-nya direct matching. Gitu ya teman-teman ya. Pembagian keuntungan, nah ini teman-teman. Yang bukan note tidak berhak. Yang note 15%, yang super note 35%, premium note 50%. Ya, ini diambil dari 1% deposit USDT ke liquidity setiap minggu. Jadi mekanismenya setiap minggu dihitung, diambil 1%-nya, lalu dibagi ke 3 kelas. Kelas note, kelas super note, kelas premium note. 15% diambil lalu dibagikan ke seluruh pemegang note, seluruh pemegang super note 35%, seluruh pemegang premium note 50%. Teman-teman ya. Dan untuk fase 2 ini berbeda teman-teman untuk rasionya.
Anda hanya bisa mengaktifkan dengan 40-60. 40 WNSG, USDT-nya lebih tinggi. 60, teman-teman. Oke, pengalih paketnya sama. Untuk yang bukan node 10 USDT, DCF node 10 USDT, super node 100, premium node 1000. Gitu ya. Oke, teman-teman. Dan ini, teman-teman, adalah panduan anggota DCF. Ya, teman-teman bisa lihat ini gambaran paket dan rilis harian. Saat Anda membeli paket, nilai USDT dikunci untuk menghitung rilis harian. Ya, nilai token DCF yang Anda dapatkan dari farming itu meningkat. Nilai harga DCF meningkat setiap hari sebesar 0,5 sampai 1%. Ya, artinya di batas maksimal kenaikan harga DCF, chartnya itu 1%. Ya, ini contoh, 50.000 masuk USDT hari ini, naik 0,5. Ada tambahan lagi 50.000, naik lagi plus 0,1. Ada lagi tambahan 50.000, naik lagi plus 0,1 lagi. Berarti 0,7 ya. Ada tambahan lagi 50.000 lagi, akan nambah lagi plus 0,1. Berarti 0,8 posisinya ya. Benar ya? Ada tambahan lagi 50.000 plus jadi 0,1 lagi. Berarti 0,9. Ada tambahan lagi 50.000 plus 0,1 lagi. Berarti di 1%, teman-teman ya. Nah, ketika masuk katakanlah di 1%, ada tambahan lagi USDT, maka harga akan jaga tetap di 1%, teman-teman. Nilai token DCF-nya. Itu ya, untuk apa? Mengontrol pergerakan harga dan menghindari banyak orang-orang investor yang memang punya pola pikir BO, mindset BO, yang akan membuat pertumbuhan perkembangan komunitas ini itu bisa lebih dijaga dari orang-orang yang punya mental BO yang mau hit and run, teman-teman. Oke? Nah, ini ada contohnya, teman. Nilai paket teman-teman 1000 USDT. Nilai DCF hari sebelumnya 0,02. Maka ketika Anda dapat aset rilis 1% katakanlah ya, bukan 0,8, Anda mendapatkan 500 DCF. Ya, rilis token yang Anda terima 500 DCF. Dari mana hitungannya? 1000 USDT untuk paket Anda dikalikan rilisnya 1%. Ini contoh dirilis 1%. Ya, dibagi 0,02. 0,02 adalah harga DCF hari sebelumnya. Jadi apa yang Anda terima hari ini berdasarkan harga DCF kemarin. Ya, jadi contoh satu, Anda mendapatkan token DCF-nya 500 biji, 500 token. Contoh kedua, ketika Anda punya nilai paket 1000, nilai DCF hari kemarin 0,025. Rilis Anda katakanlah 1% di hari ini, maka Anda akan mendapatkan 1000 kali 1% dibagi 0,025 USDT, yaitu 400 DCF, teman-teman. Artinya, ketika harga cenderung naik, dan memang berpotensi naik, dan pasti akan naik, maka token yang Anda terima rilis hariannya punya potensi itu jumlahnya lebih sedikit daripada hari kemarin. Artinya, kalau Anda mengambil momentumnya telat, Anda akan menikmati harga yang jauh lebih tinggi ketimbang daripada hari ini Anda memulai. Gitu teman-teman ya. Oke, hadiah dan batas node. Pemegang super dan premium node dapat menikmati peningkatan rilis harian tambah 0,01 yang tadi saya bilang. Ya, batas maksimalnya 1%. Pendapatan rilis harian pertama kali ke dalam batas hadiah. Yes. Oke. Bonus dinamis dihitung ke dalam batas bonus dinamis. Ya, ini aktif. Yang tadi 1x, 2x sampai 4x kalau yang fase 2. Kalau fase 1, 2x, 4x, 8x. Ya, 10.000 jadi 80.000 kalau yang premium. Gitu ya. Setelah batas dinamis tercapai, bonus berikutnya akan menggunakan sisa batas dasar atau pasif. Contoh, Anda ambil premium node. Pasif Anda adalah 8x, 10 jadi 80.000, 10.000 jadi 80.000. Pasif Anda hanya 2x. Ketika omset Anda luar biasa dahsyat, itu aktif cap-nya itu dimakan terus. Setelah aktif cap-nya habis, maka perolehan dari omset, token yang Anda terima hari-hari dari pergerakan tim Anda, itu akan mengambil jatahnya pasif. Ya, menggunakan sisa batas dasar alias basic atau pasif X-nya. Ya, pasif paketnya yang 2X tadi. Gitu teman-teman ya. So, ketika Anda membangun tim, aktif Anda akan tergerus terus, Anda dapat rilis tokennya banyak gitu ya. Ketika batas aktifnya sudah terpenuhi, maka akan mengambil sisa batas pasifnya. Ya, anggota dapat mempercepat total pendapatan hingga 2x ya dari paket yang mereka ambil ya, 2x. Aturan pembelian ulang atau refarming atau reinvest lah.
Ya, saya lebih senang menggunakan kata refund atau remaining lah. Anggota dapat membeli ulang paket kapan saja, yes. Setelah penjualan not berakhir, semua bonus influencer tidak lagi berlaku. Artinya sudah fase publik. Ya, hanya berlaku yang pasif aja 2X. Anggota harus membeli ulang paket yang sama atau lebih tinggi untuk akun Anda tetap aktif. Artinya begini teman-teman. Kalau Anda sudah selesai pasif dan aktif Anda mau aktifkan kembali, maka Anda harus beli minimum sama nilai paketnya atau bisa lebih tinggi. Kalau lebih kecil, tidak akan bisa diaktifkan. Ya, oke teman-teman, tingkat pembagian keuntungan biaya prosesan tetap pada tingkat tertinggi yang telah dicapai sebelumnya. Betul, ini yang mengenai jatah biaya proses tadi, teman-teman. Pembelian setelah fase 2, ya artinya fase publik, mulai 1 Desember 2025. Setelah penjualan not 1, not 2 selesai, semua paket dibeli dengan rasio pembayaran 30-70. Artinya teman-teman, mulai Desember 01 2025, semua yang beli paket mengaktifkan akun DCF, komposisinya 30-70. WNSG-nya 30, USDT-nya 70. Kalau fase not, ada 2 fase, fase 1 dan fase 2 di November ini. Fase 1 50-50, which is tanggal 1 sampai tanggal 15. Fase 2 16 sampai 30 November yaitu 40-60. Pada saat fase publik 30-70. Ya, teman-teman. Oke. Yang kedua ini berbagi keuntungan biaya pemrosesan. Berdasarkan 1% dari total setoran USDT dibayarkan setiap minggu. Setiap Senin pukul 00.01 saya kata ya dalam USDT. Artinya teman-teman, Anda pemilik not di fase pembelian not bulan November, Anda akan mendapatkan pembagian keuntungan dari pemrosesan. 1% dari total setoran USDT dalam 1 minggu, itu diambil 1%-nya, dibagikan kepada Anda pemilik not, pemilik super not, pemilik premium not. Setiap Senin tengah malam, alias 00.01 detik lah katakan. Ya teman-teman, ini keistimewaan. Ini salah satu dari duit besarnya teman-teman. So, Anda jangan lewatkan. Ya, distribusi dilakukan sesuai dengan jenis paket dan jumlah pemegang not. Yes. Berlaku untuk setoran anggota selama penjualan publik. Yes. Pada saat deposit yang masuk di fase not tidak dihitung untuk pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan hanya mulai dihitung sejak 1 Desember 2025. Gitu teman-teman ya. Oke. Aturan akun dan penarikan. Setelah akun Anda mencapai total pendapatan 2X ya, pasifnya 2X-nya udah nyampe, Anda tidak bisa membeli ulang paket baru. Ya, jika Anda akunnya setelah 72 jam itu tidak aktif. Alias gini, dalam 72 jam setelah akun Anda sudah selesai, dalam 72 jam Anda tidak aktifkan akun Anda, maka akun Anda akan freeze. Dalam konteks Anda nggak bisa beli paket baru lagi, nggak bisa aktifkan lagi akun tersebut. Bagaimana dengan aset? Ya, maka ketika akun Anda sudah tidak aktif, Anda tidak bisa mengirim aset Anda peer to peer. Ya, konversi DCF ke USDT dikenakan biaya layanan 10%. Ya, konversi DCF ke WNSG tidak memiliki slippage. Ya, penarikan atau konversi DCF ke USDT, ya, jual DCF ke liquidity hanya dibatasi sesuai dengan jumlah paket per transaksi. Jadi maksudnya begini teman-teman. Katakan misalnya Pak Robert aktif akunnya 1000. Maka dia bisa jual di liquidity maksimal 1000. Ya, acuannya dia hanya berpatokan pada paketnya Pak Robert sendiri. Contoh, misalnya Pak siapa katakanlah, Pak Roni beli paketnya 10.000 aktifkannya. Ketika dia mau WD atau mau jual DCF ke USDT liquidity gitu ya, maksimal dia hanya bisa per transaksi maksimal 10.000. Jadi akan acuannya terhadap paket aktifnya tersebut. Oke. WNSG ya, karena WNSG ini sangat penting. WNSG dapat ditransfer dalam hierarki atas bawah. Artinya Anda tetap harus memiliki paket aktif untuk bisa transfer WNSG peer to peer. Kalau paket DCF Anda, akun DCF Anda tidak aktif, maka Anda tidak bisa lakukan peer to peer untuk WNSG.
Ya, pergerakan harga DCF dicatat dan dilacak setiap hari. Itu nanti bisa lihat di akunnya teman-teman ya. Oke. Sebentar. Oke. Lalu berikutnya konversi NSG ke WNSG. Teman-teman, ketika Anda sudah aktifkan paket, lalu banyak orang yang mencari WNSG kesulitan di fase kedua. Karena banyak yang pakai dan belanja di fase 1 lalu di farming. Apa yang terjadi di fase kedua ketika banyak orang lagi kesulitan cari WNSG? WNSG tidak bisa Anda dapatkan dari manapun kecuali hasil konversi NSG. Artinya NSG yang ada di dompet Anda yang berpuluh-puluh ribu itu, yang beratus-ratus ribu itu, yang berjuta-juta itu, Anda punya kesempatan konversi NSG jadi WNSG dan barang WNSG yang Anda punya akan jadi rebutan di ekosistem baru DCF ini. NSG Anda bisa jadi liquid cepat sekali dalam bentuk WNSG, teman-teman. So, buat Anda yang ada di fase 1 sekarang, Anda beli WNSG peer-to-peer ke upline Anda atau leader Anda atau mungkin di tim Anda aktifkan paket Anda, beli fase 1 note ini, lalu Anda masuk nanti di fase kedua, Anda mau cari WNSG, Anda bisa konversi NSG Anda di akun NSGP ke WNSG. Ya, konversi ini namanya wrapping, dibungkus dalam algoritma smart contract-nya. Ya, Anda membungkus NSG ke WNSG berdasarkan paket aktif Anda di NSJP. Artinya paket force Anda berapa? Kalau Anda punya katakanlah 500.000 NSG, paket aktif force Anda di NSJP hanya 10.000, maka Anda hanya bisa merubah NSG menjadi WNSG maksimal 10.000 per proses. Artinya Anda harus wise, Anda harus bijak. Jangan main-main. Anda punya jatah 10.000 karena force aktif Anda 10.000, Anda langsung konversinya hanya 100 biji token NSG ke WNSG. Ya, Anda akan kehilangan waktu. Mengapa? Lihat poin 2. Setiap proses wrapping memerlukan waktu 15 hari untuk diselesaikan. Artinya, Anda punya kesempatan untuk bisa 10.000 token di wrap, Anda hanya pakai 100, Anda kehilangan 9.900. Mengapa kehilangan itu? Karena Anda harus nunggu 15 hari supaya proses wrappingnya di sistem selesai. Ya, why? Karena Anda bisa melakukan proses wrapping berikutnya setelah periode 15 hari tadi selesai, teman-teman. So, Anda bijak-bijaklah melakukan konversi NSG ke WNSG. Kalau Anda punya paket aktif 20.000, 30.000 atau 50.000, maksimalin. Maksimalin. Kenapa? Karena ketika Anda punya WNSG, tim Anda makin banyak yang masuk, banyak orang-orang baru yang masuk di jaringan Anda, barang WNSG Anda dicari-cari orang banyak, teman-teman, yang mau join. Artinya, sebelum NSG ini bisa listing di exchanger nanti, NSG ini bisa memiliki potensi cuan yang besar di DCF ini, teman-teman. Di NSJP, NSG bisa dikonversi jadi BNSG untuk yang mau reforce ataupun mau force. Di NSGP, NSG bisa di-swap jadi WBNSG untuk Anda atau tim Anda yang mau reforce ataupun force. Betul nggak? Bisa jadi duit secara peer-to-peer. Di sini, NSG Anda di-wrap dulu jadi WNSG, bisa jadi duit juga, apalagi dikejar-kejar banyak member nanti teman-teman. WNSG ini jadi super liquid di DCF. Ya, sambil nunggu listing, teman-teman punya kesempatan dapat duit banyak konversi NSG ke WNSG, WNSG bisa dijual ke member Anda ketika bergabung di DCF, teman-teman. Ini artinya DCF tidak bisa berdiri sendiri tanpa NSGP. Itulah mengapa ini ekosistem berkelanjutan, bukan perubahan, tapi inovasi berkelanjutan, teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman kita ada M-Plan. Ya, ini kita di sini ada rankingnya D1, inisialnya D karena DCF. D1 sampai D10 teman-teman. Ya, ini ada kolom kedua namanya paket pribadi. Artinya ini untuk mengaktifkan ketika Anda mau aktivasi DCF dan juga Anda punya kesempatan untuk mempertahankan ranking. Dari NSGP memiliki ranking yang sama di DCF. Contoh, jika Anda di NSGP N2, Anda bisa aktifkan ranking Anda di DCF ini jadi N2, jadi juga D2 dengan paket pribadi 2000 diaktifkan paketnya.
2000 itu adalah 1000, yaitu 50% 1000 USDT, 50%-nya 1000-nya lagi dalam bentuk WNSG. Ya, kalau Anda D1, sebelumnya N1 di NSGP, Anda mau aktifkan D1 juga, mau rankingnya sama, Anda tinggal aktifkan paket pribadi 1000. Artinya 1000 ini dibagi dua kalau di fase 1. 50%-nya dalam bentuk USDT, 50%-nya dalam bentuk WNSG. Itu teman-teman ya. Lalu ini kolom kedua, pemimpin kualifikasi maksimum, ini syarat aja, seperti teman-teman di NSGP juga sama. Untuk jadi D2, Anda harus punya 2 D1. Ya, ada total omset farm grupnya 50.000 gitu ya yang D2. Lalu ada weak leg, kaki lemah, minimalnya 15.000 teman-teman. Ya, oke. Ada berapa bonus yang Anda dapatkan di sini? Ada 4 teman-teman. Bonus pertama, bonus pencapaian langsung atau disebutnya orang-orang di luar sana namanya direct matching bonus. Direct matching bonus. Di DCF, direct matching bonus, bonus pertama itu seragam. Dari mulai ranking D1 sampai D10 itu 10%. Ya. Dan yang kedua, bonus kedua adalah group matching bonus atau di sini istilahnya bonus pencapaian grup. Group matching bonus atau bonus pencapaian grup ini sifatnya progresif, naik. D1 10%, D2 20%, dan sampai D10 100%. Wow, which is very good teman-teman. Yang ketiga bonus pool. Bonus pool ini hanya diberikan kepada D4 sampai D8 teman-teman. Ya, 30%, 25, 20%, 15 sampai 10. Supreme pool hanya untuk D9 dan D10, maaf. D9 dan D10 ya. Oke, 40% dan 60%. Ya, mari kita lihat ada catatan kecil tapi penting di bawah untuk bonus 1 dan 2. Total pendapatan bonus dari direct matching dan group matching dibagi ke 3 alokasi. Mirip seperti NSGP, tapi ada yang berbeda. 70% ke dompet DCF Anda dalam bentuk DCF. Diambil 20% ya masuk ke bonus pool. Diambil 10%-nya masuk ke supreme pool. Kalau di NSGP, 70%-nya NSG, 20%-nya bonus pool, 10%-nya masuk ke ke platform. Tapi di sini 10%-nya tetap masuk ke komunitas, yaitu jadi supreme pool, teman-teman. Oke, ini adalah plan buat kita membangun komunitas supaya semakin besar, teman-teman ya. Sekian teman-teman sharing dari saya mau bilang bahwa ketika Anda sekarang aktifkan paket, Anda dalam posisi yang sangat beruntung. Mengapa? Satu, Anda sudah mengenal karakter dari developer New Society. Ini developer bukan developer yang abal-abal, yang mau hilang dalam sebulan 2 bulan teman-teman. Ini developer yang sudah Anda saksikan tadi sajian storyline-nya yang saya sampaikan. Mulai dari tahun lalu, memulai dengan fase 1.0, membangun komunitas mulai dari game peternakan, pertanian untuk mengumpulkan banyak orang, mengumpulkan komunitas. Karena proyek kripto tanpa komunitas is nothing, betul? 3 bulan, 4 bulan kemudian fase kedua meluncur yaitu NSGP. Tata kelola dari komunitas. Ya, mulai semakin besar komunitas, berkembang lagi ekosistem, dan akhirnya sekarang pengembangan ekosistem yaitu NSGP dan KP. Masuk ke industri kripto dalam konteks pembayaran stablecoin, industri stablecoin. Mengapa? Karena cuannya besar sekali di industri ini, teman-teman. Ya, dan sekarang kita dalam periode pembelian node. Jangan lupa, teman-teman. Orang-orang yang dikasih kesempatan untuk beli node selalu adalah orang-orang istimewa. Di proyek kripto dimanapun boleh di cross-check kalimat saya. Jika Anda sekarang mendapatkan kesempatan untuk beli node, artinya ini privilege atau keistimewaan yang dikasih oleh developer untuk Anda yang sudah bergabung membangun New Society sampai sebesar ini. Di antara komunitas dan developer sudah terjalin kepercayaan yang begitu bagus. Sekarang saatnya teman-teman membangun lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena di sini struktur jaringan Anda di-copy 100% dari NSGP masuk ke DCF. Anda tidak memulai dari nol, tapi Anda memulai dari struktur yang kuat. Untuk itu, semoga sharing saya bisa bermanfaat buat Anda. Ya, jika mau ada Q&A, saya serahkan kepada
leader Anda, moderator Anda, ya Pak Beni, untuk bisa Q&A bersama Anda ada semua. Itu Pak Beni dan teman-teman semua, ya. Di sini saya juga dibantu moderator untuk Zoom kita pagi ini. Ada Pak Robert, salah satu konsultan yang baru. Say hi Pak Robert, ya say hi di layar Pak. Say hi, say hi. Halo Pak Beni, ya. halo Master Cuan. Ya, dan teman-temannya, ya. betul. Ya, oke. Jadi itu penjelasan dari Pak Dev, ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan juga uang besarnya itu di mana. Ini momentum ya teman-teman ya. Jadi benar tadi dibilang, ini kita dikasih privilege lah. Logikanya gini, ketika ini uang besar tadi yang di paket note itu ya teman-teman, ini komunitas bertambah ya. Logikanya bertambah dari sekarang 58 ya Pak Dev ya. Betul. 58 ya bertambah menjadi 100.000, 200.000 sampai dia 500.000. Artinya liquidity pool itu akan semakin banyak. Nah teman-teman coba bisa bayangkan 1%-nya diambil dengan kalau pembelian dari note itu teman-teman ya kan berapa persen ya. Itu luar biasa, uang besar banget itu teman-teman. Makanya momentum ini ambil ya, jangan sampai terlewat karena ketika sudah lewat fase dan 2, artinya privilege tidak ada lagi ya Pak Dev ya, seperti itu ya. Betul. Nah itu, jadi sangat-sangat peluang yang sangat bagus ya. Kesempatan tidak datang lagi. Ketika ini sudah tidak ada ya, berarti sudah masuk normal ya, seperti itu. Oke, itu aja ya Pak Dev. Baik, thank you Pak Robert untuk jadi moderator kita pagi ini, dan kita cukupkan sampai di sini edukasi pagi ini. Saya yakin selama tim ini melihat bahwa ini adalah satu langkah yang jauh lebih besar lagi untuk kita di masa depan, karena kita terus berinovasi, saya yakin teman-teman akan mendapatkan hal yang teman-teman tunggu-tunggu selama ini. Teman-teman bisa dapat duit lebih banyak, dan kita bisa menjadi komunitas yang sehat, berkembang, dan semakin matang, teman-teman. Untuk itu, mohon maaf jika ada salah kata dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.